warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 10 mesin 2 ingin menjelaskan sejarah tentang Kerajaan Pajajaran. Perkenalkan, nama saya Iwayan Muktian. Perkenalkan, nama saya Gi Putra Andika. Perkenalkan, nama saya Garodiansa. Perkenalkan, nama saya Denis Jatianggara dari kelas mesin 2. Kerajaan Pajajaran. Penjelasan umum. Kerajaan Pajajaran adalah nama lain dari Kerajaan Sunda saat kerajaan ini beribu kota di kota Pajajaran atau Pakuan Pajajaran Bogor, di Jawa Barat yang terletak di Parahyangan Sunda. Kata Pakuan sendiri berasal dari kata Pakuan yang berarti kota. Beberapa catatan menyebutkan bahwa kerajaan ini didirikan tahun 923 oleh Srijaya Bupati, seperti yang disebutkan dalam prasasti Sayang, Apak 1030 meter di Kampung Pancalika dan Bantar Muncang, tepi Sungai Cicaci, Cibadak, Sukabumi. Letak lokasi pusat dari Pajajaran terletak antara sungai besar dengan Sungai Tangerang, disebut juga Ciliwung dan Cisadane yang sejajar. Lokasi Pakuan merupakan lahan dataran tinggi yang satu sisi terbuka menghadap ke arah Gunung Pangrango, tebing Ciliwung, Cisadane dan Cipaku merupakan pelindung alamiah. Awal berdirinya pada masa kejatuhan Prabu Kertabumi, Brawijaya V, mengalir pengungsi dari kerabat kerajaan Majapahit ke ibu kota kerajaan Galuh di Kawali, Kuningan, Jawa Barat. Raden Baribin, salah seorang saudara Prabu Kertabumi, termasuk diantaranya. Selain diterima dengan damai oleh Raja Dewa Niskala, ia bahkan dinikahkan dengan Ratna Ayu Kirana, salah seorang putri Raja Dewa Niskala. Tak sampai di situ saja, sang raja juga menikah dengan salah satu keluarga pengungsi yang ada di dalam rombongan Raden Baribin. Pernikahan Dewa Niskala itu mengundang kemarahan Raja Susuk Tunggal dari kerajaan Sunda. Dewa Niskala dianggap telah melanggar aturan yang seharusnya ditaati. Aturan itu dikeluarkan sejak peristiwa Bubat yang menyebutkan bahwa orang Sunda, Galuh, dilarang menikah dengan keturunan dari Majapahit. Nyaris terjadi peperangan di antara dua raja yang sebenarnya adalah besan. Jaya Dewata, putra Raja Dewa Niskala, adalah menantu dari Raja Susuk Tunggal. Untungnya, kemudian Dewan Nasihat berhasil mendamaikan keduanya. Dengan keputusan, dua raja itu harus turun dari tahta dan menyerahkan tahta kepada putra mahkota yang ditunjuk. Dewa Niskala menunjuk Jaya Dewata, anaknya, sebagai penerus kekuasaan. Prabu Susuk Tunggal pun menunjuk nama yang sama. Demikianlah akhirnya Jaya Dewata menyatukan dua kerajaan itu. Jaya Dewata yang kemudian bergelar Sri Baduga Maharaja mulai memerintah di Pakuan Pajajaran pada tahun 1482. Kehidupan sosial budaya. Kehidupan sosial budaya masyarakat Sunda dan Pakuan Pajajaran secara garis besar dapat digolongkan ke dalam golongan seniman, ladang, perdagangan. Dari perladangan, seperti masyarakat Tarumanegara dan Galuh, mereka umumnya selalu berpindah-pindah. Hal ini berpengaruh pada bentuk rumah tempat tinggal mereka yang sederhana. Dalam hal tenaga kerja, yang menjadi anggota militer diambil dari rakyat jelata dan sebagai anak bangsawan. Mereka dibiayai oleh negara. Kehidupan budaya masyarakat Pajajaran sangat dipengaruhi oleh agama Hindu. Peninggalan-peninggalannya berupa kitab cerita prayangan dan kitab Sanghyang Siksakanda, prasasti-prasasti, dan jenis-jenis batik. Masa Pejayaan. Kerajaan Pajajaran pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja mengalami masa kemasan. Alasan ini pula yang banyak diingat dan dituturkan masyarakat Jawa Barat, seolah-olah Sri Baduga atau Siliwangi adalah raja yang tak pernah purna, senantiasa hidup abadi di hati dan pikiran masyarakat. Pembangunan Pajajaran di masa Sri Baduga menyangkut seluruh aspek kehidupan. Tentang pembangunan spiritual dikisahkan dalam cerita prayangan. Sang Maharaja membuat karya besar, yaitu 1. Membuat telaga besar yang bernama Maharena Wijaya. 2. Membuat jalan yang menuju ke ibu kota Pakuan dan Wonogiri. 3. Memperteguh pertahanan ibu kota. 4.
memberikan desa pendidikan kepada semua pendeta dan pengikutnya untuk menggairahkan kegiatan agama yang menjadi penuntun kehidupan rakyat. 5. Kemudian membuat kebihinihidian atau kepuntran, kesatria atau asrama prajurit, pagelaran atau bermacam-macam formasi tempur, pamingtonan atau tempat pertunjukan. 6. Memperkuat angkatan perang. 7. Mengatur pemungutan upeti dari raja-raja bawahan dan menyusun undang-undang kerajaan. Masa keruntuhan Kerajaan Pajajaran runtuh pada tahun 1579 akibat serangan kerajaan Sunda lainnya, yaitu Sultan Banten. Berakhirnya zaman Pajajaran ditandai dengan diboyongnya Alangkas Hariman Sriwikana sehingga sana raja dari Pakuan Pajajaran ke Keraton Surosoan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Peninggalan Prasasti Batu Tulis, Prasasti Sahayang Tapa, Prasasti Cikapundung, Prasasti Hurudaya, Prasasti Perjanjian Sunda Portugis, Prasasti Rayan Duro Pangambat. Baik, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.